warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fajrianti Ramadhani dengan NIM 230511108. Di video ini saya akan mempresentasikan aplikasi tugas akhir mata kuliah web lanjut dengan judul Perancangan Sistem Booking, NailArt, dan IELTS Extension Home Service berbasis Laravel. Aplikasi ini bernama Valeria Studio, platform digital yang mempertemukan pelanggan dengan stylist profesional untuk layanan kecantikan home service. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu rancangan arsitektur sistem. Sistem Valeria Studio ini adalah platform reservasi layanan kecantikan berbasis web. Konsepnya sederhana, customer pesan layanan dari rumah, stylist datang ke lokasi, tapi di balik itu sistemnya cukup kompleks karena melibatkan 3 pihak sekaligus. Ada admin, stylist, dan customer. Secara arsitektur, saya menggunakan pendekatan 3 lapis atau 3-tier arsitektur. Lapisan pertama adalah front end, bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Saya membangun antarmuka menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan Blade template dari Laravel. Fiturnya mencakup halaman login dan registrasi, dashboard yang berbeda untuk setiap role, from booking layanan, katalog layanan, fitur upload referensi desain dan bukti pembayaran, tracking status booking secara real-time, hingga laporan dan statistik. Lapisan kedua adalah application layer atau backend Laravel. Disinilah semua logika bisnis berjalan. Controller, validation, authentication, dan authorization. Fungsinya antara lain mengelola proses booking, menghitung total pembayaran, memproses verifikasi, mengatur jadwal stylist, mengelola role pengguna, dan menghasilkan laporan transaksi. Lapisan ketiga adalah data layer, menggunakan MySQL sebagai DBMS. Ada 11 tabel utama, yaitu user, customer, stylist, layanan, kategori layanan, booking, detail booking, jadwal stylist, referensi desain, pembayaran, dan review. Dan pola yang saya gunakan dalam Laravel adalah MVC atau Model View Controller. Komponen yang pertama adalah model. Model berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Pada proyek ini terdapat beberapa model seperti users, customer, stylist, service, booking, payment, dan review. Model bertugas melakukan proses pengambilan, penyimpanan, perubahan maupun penghapusan data pada database. Komponen yang kedua adalah view. View merupakan tampilan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada aplikasi ini, view meliputi halaman login, dashboard sesuai role, katalog layanan, from booking, halaman status booking, manajemen jadwal stylist, hingga laporan transaksi. Semua tampilan tersebut dibangun menggunakan Blade template Laravel yang dipadukan dengan Bootstrap sehingga antarmuka menjadi lebih responsif dan mudah digunakan. Komponen terakhir adalah controller. Controller berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima permintaan dari pengguna, memproses data melalui model, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke view. Pada proyek ini digunakan beberapa controller. Sekarang kita masuk ke bagian kelompok user access. Aplikasi ini memiliki 3 role dengan hak akses yang berbeda-beda. Pertama ada admin atau owner. Admin adalah pengelola platform. Dia yang mengontrol segalanya mulai dari mengelola layanan dan tarifnya, memverifikasi pendaftaran stylist baru, memverifikasi pembayaran dari customer, memantau seluruh booking yang masuk, sampai melihat laporan transaksi dan performa tiap stylist. Menu yang tersedia untuk admin antara lain dashboard, master data, manajemen stylist, manajemen booking, verifikasi pembayaran, dan laporan. Kedua, stylist atau artis. Stylist punya hak akses yang lebih terbatas dan spesifik sesuai pekerjaannya. Dia bisa mengatur jadwal ketersediaannya sendiri, menerima atau menolak booking,
melihat detail pelanggan termasuk referensi desain yang dikirim, memperbarui status booking secara bertahap mulai dari menunggu, diterima, OTW, sedang dikerjakan, hingga selesai, dan melihat riwayat pendapatannya. Ketiga, customer atau pelanggan. Customer bisa registrasi dan login sendiri, menjelajahi katalog layanan, memilih nailis yang diinginkan, melakukan booking, mengupload foto referensi desain kuku atau bulu mata sebagai panduan nailis, mengupload bukti pembayaran, memantau status bookingnya secara real-time, dan memberikan review setelah layanan selesai. Jadi, pembeda utamanya, admin punya kontrol penuh atas platform. Nailis mengelola pekerjaan dan jadwalnya sendiri, dan customer fokus pada pengalaman memesan dan menikmati layanan. Oke, sekarang kita ke bagian yang cukup penting secara teknis, yaitu Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini saya rancang dengan 11 entitas utama, saya jelaskan yang paling krusial. Pertama, ada entitas user, menyimpan data akun untuk semua role dengan kolom role sebagai pembeda. Nailis dan customer adalah tabel turunan yang menyimpan data spesifik masing-masing peran. Kategori layanan dan layanan menyimpan master data. Layanan dikelompokkan berdasarkan kategorinya seperti nail art, LS extension, dan nail care. Selanjutnya yaitu entitas jadwal nailis adalah entitas yang cukup kritis. Di sini tersimpan slot waktu ketersediaan nailis. Satu slot hanya bisa dipakai satu booking saja. Begitu digunakan, satu slot otomatis berubah menjadi terisi, sehingga customer lain tidak bisa memilih slot yang sama. Ini adalah mekanisme pencegahan double booking. Booking adalah tabel inti yang menyimpan setiap transaksi pemesanan. Detail booking berfungsi sebagai junction table karena satu booking bisa memiliki lebih dari satu layanan sekaligus. Misalnya, customer pesan nail art dan eyelash extension dalam satu booking. Referensi desain menyimpan file gambar yang diupload customer sebagai panduan visual untuk nailis. Pembayaran mencatat bukti transfer beserta status verifikasinya. Yang terakhir adalah entitas review. Ini sengaja saya pisahkan dari tabel nailis karena rating nailis tidak saya simpan sebagai angka statis di kolom tabel nailis, melainkan dihitung secara dinamis menggunakan fungsi AVG dari seluruh data di tabel review berdasarkan ID nailis. Pendekatan ini jauh lebih akurat karena setiap ada review baru masuk, berubah atau dihapus, angka rating langsung menyesuaikan secara otomatis tanpa perlu update manual. Untuk relasinya, mayoritas menggunakan one-to-many. Satu nailis punya banyak jadwal, satu customer bisa membuat banyak booking, satu booking bisa punya banyak detail layanan dan banyak referensi desain, tapi booking ke pembayaran dan booking ke review bersifat one-to-one, status booking hanya memiliki satu pembayaran dan satu ulasan. Sekarang kita langsung ke demo aplikasi. Saya jalankan dulu dengan perintah php artisan serve di terminal. Pastikan Laragon sudah aktif, lalu kita akan buka link ini di browser. Karena sistem ini memiliki 3 jenis pengguna, yaitu admin, nailis, dan customer, saya akan menggunakan 3 browser yang berbeda. Ada 2 Google Chrome, dan 1 Microsoft Edge. Masing-masing browser akan login sesuai dengan role pengguna sehingga proses interaksi antar pengguna seperti booking, verifikasi pembayaran, hingga perubahan status layanan dapat ditampilkan secara real-time dan lebih mudah dipahami. Ini tampilan welcome page dari Valeria Studio. Di sini ada informasi layanan yang tersedia dan ajakan untuk nailis bergabung. Desainnya saya buat dengan tema Dark Premium. Di browser yang pertama ini, saya akan login sebagai admin.
Nah, ini dia tampilan dari dashboard admin. Dashboard menampilkan overview bisnis keseluruhan. Sekarang kita lihat pada sidebar, ada menu master data. Yang pertama yaitu kategori layanan. Saya baru punya 3 kategori layanan dan akan coba untuk menambah kategori baru. Kita isi nama kategorinya. Klik simpan kategori. Kategori layanan berhasil ditambahkan. Lanjut ke menu master data yang kedua yaitu layanan. Di menu layanan, admin bisa kelola semua layanan lengkap dengan foto dan harga. Saya sudah punya beberapa layanan, tapi akan coba untuk tambah layanan baru. Kita coba tambah brow treatment. Isi nama layanan dan deskripsi. Masukkan estimasi pengerjaan dan harganya. Di sini juga kita bisa tambah foto dari layanan tersebut. Di sini bisa atur untuk aktif dan nonaktifkan layanan, lalu klik simpan. Layanan berhasil ditambahkan. Selanjutnya ke menu Nailist. Di sini sudah ada beberapa daftar nama Nailist yang aktif. Lalu ada menu booking. Di manajemen booking ini, admin bisa memantau seluruh booking dengan filter berdasarkan status. Di sini juga ada filter untuk mencari booking. Di sini bisa filter status berdasarkan statusnya semua atau menunggu, diterima, dan lain-lain. Di sini bisa dicari berdasarkan kode atau nama. Bisa reset. Dan lanjut ke menu pembayaran dan menu laporan. Di laporan, admin bisa melihat rekap transaksi per bulan, total omset, komisi platform, total pendapatan Nailist, serta performa Nailist di bulan tersebut. Kita akan lanjut ke browser yang kedua. Di browser yang kedua ini saya akan daftar sebagai Nailist baru. Kita isi biodatanya dulu. Lalu kirim pendaftaran. Nailist tidak bisa langsung login. Ada pesan bahwa pendaftaran berhasil dan menunggu verifikasi dari admin. Fitur ini merupakan fitur keamanan agar hanya Nailist yang sudah diverifikasi yang bisa menerima booking. Selanjutnya, saya akan kembali ke dashboard admin. Pilih menu Nailist. Di menu Nailist saya lihat ada tata lola dengan status pending. Saya klik terima. Sekarang tata lola sudah terverifikasi sebagai Nailist baru dan bisa login. Kita coba login sebagai tata lola sebagai Nailist. Tata sekarang sudah bisa login dan ini adalah dashboard Nailist dengan tema ungu. Di sini ada menu booking. Belum ada booking yang masuk dan ada jadwal saya. Tata belum punya jadwal, mari kita buat. Kita buat untuk besok jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Klik simpan. Dan ada menu riwayat pendapatan, juga profil saya. Di sini kita bisa atur foto profilnya. Kita klik
pilih, dan klik simpan perubahan. Foto profil berhasil diperbarui. Selanjutnya ke Microsoft Edge. Di sini saya akan daftar sebagai customer baru. Klik daftar sekarang. Setelah berhasil, sistem langsung mengarahkan ke dashboard customer tanpa perlu login ulang. Ini dia dashboard customer, ada sapaan personal dan riwayat booking. Karena baru daftar, booking masih kosong. Saya akan coba memperlihatkan dulu menu katalog. Di halaman katalog ini, semua layanan ditampilkan per kategori, ada nail art, eyelash extension, nail care, dan brow treatment. Lengkap dengan foto dan durasi estimasinya. Di halaman booking, masih kosong, saya akan coba buat booking baru. Pilih layanan yang tersedia. Nah, perhatikan di panel sebelah kanan, total harga langsung terakumulasi otomatis tanpa perlu reload halaman lagi. Kemudian, saya akan pilih nail list beserta jadwalnya. Kita isi alamat kita sebagai customer. Karena saya pilih layanan nail art di sini, saya akan pilih warna kuku yang saya inginkan. Dan upload referensi desain untuk contoh ke nail list. Klik konfirmasi booking. Booking sudah berhasil dibuat dengan status masih menunggu. Di sini ada tracker status yang menunjukkan posisi booking saat ini. Customer tinggal menunggu dikonfirmasi oleh nail list. Kita kembali ke browser sebagai nail list dulu. Klik daftar booking. Di halaman nail list ini, booking dari Aurora sudah masuk dengan status masih menunggu. Kita klik detail. Ada info lengkap mulai dari detail booking, ada kode, nama customer, tanggal, dan lain-lain. Ada layanan yang dipesan, status pembayaran, dan referensi desain. Di sini nail list bisa update status. Jika ingin menerima booking, pilih terima booking. Jika ingin tolak, pilih tolak booking. Kali ini saya akan pilih terima dan klik update status. Status booking sudah diperbarui, tapi nail list belum bisa untuk update selanjutnya. Kita harus kembali dulu ke halaman customer. Setelah nail list menerima booking, customer harus melakukan pembayaran. Di sini ada form pembayarannya. Kita bisa pilih ada 3 metode, transfer bank, kris, dan tunai. Kalau saya pilih tunai, di sini ada peringatan untuk membayar DP sebesar 30% terlebih dahulu sebagai jaminan anti booking fiktif. Tapi di sini saya akan coba menggunakan transfer bank. Upload bukti bayarnya sesuai harga di sini, 180.000, lalu kita klik kirim bukti. Nah, selanjutnya kita kembali ke role sebagai admin. Setelah customer melakukan pembayaran, admin harus mengecek pembayaran yang masuk dan memastikan nominalnya sudah sesuai. Kita klik menu booking dan pilih Aurora Zephora. Perhatikan, sistem otomatis menghitung pembagian 20% menjadi komisi platform untuk admin dan 80% menjadi hak nail list. Admin melihat bukti transfer, jika nominalnya sudah sesuai, maka kita klik verifikasi. Setelah pembayaran diverifikasi oleh admin, nail list dapat memperbarui statusnya untuk OTW ke lokasi. Lalu bisa diupdate lagi dan update lagi untuk selesai.
Mari kita lihat sebagai role customer. Setelah booking selesai, customer bisa memberikan review dan rating berbintang untuk Nailis yang tadi mengerjakan layanan yang di-booking. Rating ini dihitung rata-ratanya secara otomatis dari seluruh review yang masuk, bukan angka statis, sehingga selalu akurat. Di sini ada 5 pilihan bintang. Kalau kasih bintang 1, reviewnya sangat buruk, bintang 2 buruk, bintang 3 cukup, bintang 4 bagus, dan bintang 5 luar biasa. Kali ini saya pilih bintang 5 dan memberikan komentar yang positif. Lalu kita klik kirim review. Booking sudah selesai dilakukan. Sekarang kita kembali ke browser dengan role sebagai Nailis. Kita klik profil saya. Nah, di sini sudah ada satu review dari customer dengan bintang 5. Kita bisa lihat update riwayat pendapatannya. Pendapatan bersih 144.000, total omsetnya 180.000 karena 20% dipotong untuk komisi admin. Kita kembali lihat di halaman admin. Sudah update semua, total 10 booking, 6 Nailis, 5 customer. Selama proses pengembangan, ada beberapa bug yang saya temukan dan selesaikan. Bug pertama adalah error table session doesn't exist. Saat pertama kali menjalankan aplikasi, ini terjadi karena file env session driver masih di-set ke database. Padahal table session belum dibuat. Solusinya saya ubah session driver menjadi file. Cukup satu baris perubahan di env dan error langsung teratasi. Bug kedua adalah error class authenticate request does not exist saat proses login. Penyebabnya adalah nama class yang salah di authenticate session controller. Yang benar adalah login request dari namespace app-http request out, bukan authenticate request. Setelah saya perbaiki importnya, login langsung berjalan normal. Bug ketiga adalah error root admin. Layanan index not defined ketika membuka dashboard admin. Masalahnya, semua root di sidebar sudah saya tulis di layout, tapi controller dan root-nya belum semua dibuat. Solusinya, saya tambahkan root threshold lengkap untuk semua menu, layanan, Nailis, booking, pembayaran, dan laporan, beserta controller placeholder-nya, sehingga tidak ada lagi root yang undefined. Baik, kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Aplikasi Valeria Studio berhasil dibangun sebagai platform booking layanan kecantikan home service berbasis web menggunakan Laravel. Sistem ini mengimplementasikan multi-role authentication dengan 3 jenis pengguna, arsitektur MVC yang terstruktur, relasi database yang dinormalisasi dengan 11 entitas, sistem keuangan otomatis dengan pembagian komisi 80/20, tracking status booking secara real-time, upload referensi desain dan bukti pembayaran, serta sistem rating yang dihitung secara dinamis dari data review asli. Demikian presentasi dari saya, Feby Fajrianti Ramadhani, NIM 2305111108. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.